Shalom dan selamat pagi semua pencinta GKPS TV dimanapun berada. Kita mendengarkan firman Tuhan dan menyerahkan hidup kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah setiap pagi yang cerah ini kami selalu mengisi hidup kami dengan firman Tuhan. Karena dengan demikian kami akan selalu dikuatkan menjalani hari-hari kami. Dalam nama Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita disapa oleh firman Tuhan dari kitab Amsal 16 ayat 9. Demikian, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Tuhanlah yang menentukan arah langkah manusia. Itulah tema dari nats yang kita baca. Kita semua teks ini mengingatkan kita akan kuasa Tuhan dalam segala rancangan hidup kita. Tuhan memang memberikan manusia pikiran. Manusia pintar berencana, pintar merancang masa depannya. Akan tetapi tidak semua rencana kita berhasil. Banyak juga yang gagal. Walaupun rencana kita itu telah kita rancangkan dengan segala ilmu kita. Dengan matang-matang kita mempersiapkan. Tetapi bisa saja gagal. Ada orang yang gagal menikah karena persoalan yang kecil. Ada orang gagal untuk melakukan perjalanan jauh karena tiba-tiba faktor kesehatan tidak mengizinkan. Kita semua firman ini mengingatkan kita keterbatasan manusia untuk memikirkan rencana hidupnya ke masa yang akan datang. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Oleh karena itu, mari kita jangan mengandalkan pikiran kita, supaya kita tidak stres karena rencana kita gagal. Manusia sekedar berencana, tetapi Tuhanlah yang menentukannya. Silakan kita tulis rencana kita sebanyak-banyaknya dengan pensil. Tetapi biarlah berikan penghapusnya pada Tuhan. Supaya Tuhan menghapus mana hal-hal bagian-bagian yang tidak berkenan kepadanya. Karena Tuhan yang tahu persis apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Sepintar-pintarnya manusia membuat rencana dan memikirkannya dengan segala kemampuannya, tetapi mengingatkan kita bahwa kita hanyalah manusia terbatas. Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Penulis kitab Amsal ini, yaitu Raja Salomo, menuliskan pengalaman hidupnya. Secara aturan manusia, ia tidak mungkin menjadi seorang raja menggantikan ayahnya Daud. Karena kita tahu bahwa Salomo bukanlah anak sulung Daud. Dan kisah Daud dan ibunya, yaitu Betseba, sangat memalukan. Dari segi manapun, Salomo sebenarnya tidak layak. Bahkan saudara-saudaranya sudah mengatur rencana untuk menggantikan ayahnya Daud menjadi raja. Tapi ternyata Tuhan memilih Salomo. Tuhan bebas memilih bukan berdasarkan kriteria manusia. Itulah cara Tuhan bekerja, melampaui pemikiran dan aturan-aturan manusia. Oleh karena itu jangan pernah bersandar pada kemampuan kita, pikiran kita dalam menjalani hidup kita agar kita tidak kecewa. Marilah kita libatkan Tuhan dalam segala rencana kita. Dalam setiap langkah kehidupan kita, manusia hanya tahu apa yang terjadi di saat ini, tetapi tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tuhan lebih tahu yang terbaik bagi kita. Dalam kehidupan kita melampaui segala pikiran kita, bahkan yang tidak pernah kita pikirkan pun, Tuhan bisa sediakan bagi umatnya. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang sempurna. Dalam setiap rencana kita, marilah kita melibatkan Tuhan agar rencana kita tidak sia-sia.
tetapi mendatangkan banyak kebaikan, berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, kami hanya bisa merancang dalam kehidupan kami. Merancang apa yang kami ketahui. Tapi Tuhan jauh merancang melampaui segala akal pikiran kami. Biarlah kami selalu menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk Tuhan rancang dengan hal yang terbaik. Karena rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang sempurna. Terima kasih ya Tuhan atas segala kehidupan yang kami jalani. Kami tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam setiap perjalanan hidup kami. Dalam Kristus. Amin. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. GKP Esti